Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Gerianti dan teman saya Risiana Arininda Putri dan Anissa Firdausi. Kami akan mempresentasikan tentang merancang konservasi pada tingkat komunitas. Ada 3 sub materi. Yang pertama itu adalah merancang jaringan kawasan konservasi. Yang kedua ada pengelolaan dan monitoring. Yang ketiga ada ekologi restorasi. Baik, kita masuk ke merancang jaringan kawasan konservasi. Jaringan kawasan konservasi seringkali ditetapkan tanpa sistem terstruktur, namun bergantung pada ketersediaan dana, lahan, dan pengaruh politik, sehingga seringkali sebagai jaringan kurang efektif. Jaringan perlindungan yang efektif dibutuhkan agar perwakilan semua spesies dan komunitas hayati dapat dilindungi. Dalam mendirikan sebuah jaringan kawasan yang dilindungi yang baru, ahli biologi konservasi harus memperhatikan 4R, yaitu R yang pertama ada representation atau keterwakilan. Itu adalah sebuah kawasan harus memiliki sebanyak mungkin aspek keanekaragaman hayati, meliputi spesies, populasi, habitat, dan lain-lain. R yang kedua ada resiliensi atau ketahanan. Sebuah kawasan harus cukup besar dan relatif utuh agar dapat mempertahankan seluruh aspek keanekaragaman hayati dalam kondisi yang baik hingga masa depan. R yang ketiga ada redundansi atau kelentingan. Jadi jaringan kawasan yang dilindungi harus mencakup aspek dan contoh keanekaragaman hayati dalam jumlah memadai untuk menjamin keberlangsungan unit tersebut dalam jangka panjang, terutama menghadapi masa depan yang tidak menentu. R yang keempat ada reality atau kenyataan. Perlu diperhatikan bahwa ketersediaan dana dan kemauan politik yang jelas merupakan prasyarat mutlak untuk membangun serta mengelola kawasan yang dilindungi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan dan monitoring. Nah, salah satu aspek penting dalam pengelolaan kawasan adalah upaya memantau komponen yang berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati seperti air sungai dan kolam, jumlah individu spesies langka dan terancam punah, kepadatan herba, semak, dan juga pohon, serta banyaknya produk alami yang keluar dari ekosistem karena dipanen oleh masyarakat setempat. Nah, pemantauan ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui kesehatan kawasan, tetapi dapat mengevaluasi apakah pengelolaan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, dengan begitu, pengelola akan memperbaiki strateginya dan praktek manajemennya. Pengelolaan kawasan yang dilindungi harus mampu mengenali dan juga menyiapkan rancangan penanggulangan ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan keseimbangan dalam kawasan. Salah satu pendekatan yang digunakan yaitu penilaian dan penentuan prioritas secara cepat bagi pengelola kawasan. Yang pertama itu pengelolaan habitat. Penentuan strategi yang optimal dapat diperoleh melalui upaya riset dan percobaan di lapangan. Riset dan juga percobaan lapangan menunjukkan bahwa baik jumlah spesies maupun keberadaan spesies tertentu akan ditentukan oleh perlakuan. Yang pertama itu pengembalaan, lalu penyiangan maupun pembakaran, waktu perlakuan dan pengaruh musim, serta siklus pelaksanaan pengelolaan yang selanjutnya ditentukan strategi maupun pilihan pengelolaan. Nah, di pengelolaan habitat ini ada yang pertama itu lahan basah. Nah, keberadaan lahan basah ini dibutuhkan untuk melestarikan keanekaragaman hayati seperti burung air, ikan, amfibi, dan tumbuhan air.
Strategi pengelolaan lahan basah yang efektif adalah dengan cara memasukkan seluruh wilayah badan air, misalnya daerah aliran sungai, dalam kawasan yang dilindungi dan pengelolaan. Pengelolaan lahan perlu mengadvokasi secara efektif sumber dan jumlah air yang perlu dilestarikan bagi lahan terkait. Nah, yang kedua itu ada sumber daya kunci. Nah, pengelolaan yang proaktif meliputi upaya-upaya pelestarian, pemeliharaan, dan penambahan sumber-sumber daya kunci adalah penting bagi keberadaan spesies, yang termasuk sumber daya kunci yaitu sumber pakan, air, mineral, dan perlindungan alami. Nah, contohnya yaitu ketika sumber makanan burung Japanese crane sejenis bangau menghilang akibat lahan basah tempatnya mencari makan telah berubah fungsi menjadi sawah. Nah, biji-bijian disediakan sebagai sumber pakan burung tersebut. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai pengelolaan habitat. Yang kedua yaitu kita akan membahas mengenai pengelolaan kawasan konservasi di masyarakat. Nah, bila tujuan dari konservasi disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat, dan bila sebagian besar masyarakat dapat mendukung tujuan pengelolaan serta bersedia mematuhi peraturan bersama, maka kawasan tersebut akan mempunyai peluang yang lebih baik untuk mempertahankan komunitas hayatinya. Skenario perencanaan yang baik yaitu yang pertama, masyarakat dilibatkan sejak tahap awal perencanaan dan pengelolaan kawasan. Nah, yang kedua yaitu masyarakat dipekerjakan secara resmi untuk melestarikan kawasan. Nah, yang ketiga yaitu masyarakat mendapat manfaat, baik manfaat secara langsung dan tidak langsung dari perlindungan keanekaragaman hayati yang ada pada kawasan tersebut. Dalam pengelolaan konservasi kawasan di masyarakat ini terdapat sistem zonasi sebagai salah satu solusi. Nah, salah satu solusi untuk beragam konflik yang terdapat pada kawasan yang dilindungi yaitu dengan memberlakukan sistem zonasi. Sistem zonasi bertujuan untuk mengelola kawasan secara keseluruhan dengan merancang dan menentukan wilayah yang diberikan prioritas pada kegiatan tertentu. Tantangan dari sistem zonasi ini yaitu berkompromi dengan masyarakat. Nah, agar dapat menggunakan sumber daya alam dalam jangka yang panjang, yaitu menggunakan sumber daya alam yang tidak berlebihan. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam pengelolaan kawasan. Pengelolaan yang efektif membutuhkan staf yang bermotivasi tinggi, berjumlah memadai, dan dengan kecakapan, keahlian, serta perlengkapan yang layak untuk melaksanakan peraturan dalam kawasan. Untuk mendukung kinerja petugas kawasan, dibutuhkan pendanaan yang cukup. Dalam pengelolaan kawasan, dibutuhkan sarana tertentu seperti alat komunikasi, gedung, dan infrastruktur yang memadai. Di negara berkembang maupun negara maju sekalipun, seperti kendaraan untuk patroli dan alat komunikasi belum mencukupi sehingga dapat menjadi penghambat dalam pengelolaan kawasan. Selanjutnya yaitu konservasi di luar kawasan yang dilindungi. Tidaklah efektif apabila kita hanya melindungi keanekaragaman hayati yang hanya terdapat pada kawasan yang dilindungi saja. Di satu sisi, spesies dan habitat yang berada dalam kawasan yang dilindungi akan terlindungi, namun spesies dan habitat yang berada di luar kawasan tidak terlindungi, sehingga mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati di dalam kawasan. Hal ini akan terjadi ketika banyak spesies perlu melakukan migrasi atau perpindahan untuk mendapatkan sumber daya yang tidak terdapat dalam kawasan yang dilindungi. Nah, seperti contohnya harimau India yang kerap berpindah dari cagar alam perlindungannya untuk berburu
di lahan yang digunakan oleh manusia. Keberadaan spesies asli setempat dapat dipertahankan pada daerah yang tidak dilindungi bila daerah tersebut juga dikelola untuk tujuan-tujuan yang tidak merusak ekosistem. Selanjutnya yaitu ada bentang alam manusia. Keanekaragaman hayati juga dapat dipertahankan oleh sistem pertanian tradisional, lahan pengembalaan, dan hutan tanaman. Nah, di Indonesia terdapat contoh penelitian keanekaragaman hayati pada suatu lanskap kebun-kebun hutan atau agroforest kopi di Lampung Barat. Nah, yang hasilnya menunjukkan bahwa sistem kebun hutan dengan berbagai lapisan atau strata vegetasi mengandung lebih banyak spesies burung daripada sistem budaya kopi secara monokultur yang hanya memiliki satu lapis vegetasi. Pengelolaan yang selanjutnya yaitu pengelolaan ekosistem. Nah, pengelolaan ekosistem ini memadukan pengetahuan ilmiah mengenai berbagai hubungan ekologi di dalam kerangka pemikiran, sosial ekonomi, dan mengarah pada tujuan umum berupa perlindungan keutuhan ekosistem alami. Tujuan dari pengelolaan ekosistem ini akan berjalan dengan baik apabila terjadi kerjasama yang efektif antara badan pemerintah, organisasi konservasi, kalangan bisnis, dan pemilik lahan serta masyarakat. Salah satu contoh tentang pengelolaan ekosistem adalah Malpai Borderlands Group atau disingkat MBG, yang merupakan kerjasama antara pihak peternak dan pemilik lahan setempat di New Mexico. Mereka berhasil menggalang kerjasama dengan melibatkan pemilik lahan, perorangan, badan pemerintah, dan organisasi konservasi di wilayah seluas 400.000 hektar terdiri atas lanskap pegunungan dan padang rumput sepanjang perbatasan antara Arizona sampai New Mexico yang memiliki banyak spesies langka. MBG menggunakan pembakaran terkendali sebagai alat untuk pengelolaan lahan. Reintroduksi rumput asli menggabungkan penelitian dalam rencana pengelolaan dan mengembangkan berbagai kesepakatan untuk membatasi pemanfaatan serta tekanan lahan untuk menghindari fragmentasi habitat akibat pembangunan hunian. Terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai ekologi restorasi. Menurut Dobson, tahun 2003, ekologi restorasi merupakan ilmu dan praktik mengenai pemulihan populasi, komunitas, dan ekosistem. Adapun peran sebagai penunjang strategi konservasi, yaitu proyek restorasi membuka kesempatan penyusunan kembali komunitas secara utuh dengan mempertimbangkan fungsi ekosistem. Adapun asal dari ekologi restorasi, yaitu teknologi terapan, yang pada awalnya bertujuan mengembalikan spesies tertentu yang memiliki nilai ekonomi, serta mengembalikan berbagai fungsi ekosistem terkait. Selanjutnya ada menurut Bradshaw tahun 1990 ada 4 macam pendekatan untuk mengembalikan komunitas hayati dan ekosistem. Yang pertama tanpa tindakan atau no action. Nah, restorasi ini dilakukan mengingat biaya pemulihan ini yang terlalu mahal. Jadi, berdasarkan pengalaman diperkirakan ekosistem dapat pulih kembali dengan sendirinya. Selanjutnya ada rehabilitas. Rehabilitas ini merupakan ekosistem yang rusak dapat diganti dengan ekosistem yang lebih produktif, baik dengan menggunakan beberapa spesies maupun banyak jenis biota. Misalnya, penanaman kembali pohon-pohon kritis. Melalui penggantian ini dapat dibentuk komunitas hayati yang baru pada lokasi tersebut dan fungsi ekologi setempat dapat diperbaiki seperti mengendalikan banjir dan menyangga tanah. Yang ketiga ada restorasi parsial atau sebagian. Nah, restorasi ini contohnya suatu padang rumput yang rusak dapat ditanami berbagai spesies yang dapat bertahan hidup serta berperan penting bagi ekosistem.
Selanjutnya ada restorasi lengkap. Restorasi lengkap ini suatu daerah hingga mencapai struktur dan komposisi spesies semula maupun berbagai proses ekosistem yang terkait. Upayanya dilakukan dengan memodifikasi lokasi secara aktif dan melakukan reintroduksi spesies asli setempat. Selanjutnya ada pemulihan berbagai komunitas penting. Di sini ada 5, misalnya wilayah perkotaan. Wilayah perkotaan ini mengurangi dampak manusia terhadap ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup penghuni perkotaan. Selanjutnya ada lahan basah. Lahan basah ini berfungsi untuk mengendalikan banjir, mempertahankan kualitas air, dan melestarikan komunitas hayati yang tidak diketahui ataupun kurang dihargai. Selanjutnya ada hutan tropika kering. Hutan tropika kering ini berfungsi sebagai penanaman pohon asli untuk menaungi spesies rumput dengan berbagai fungsi. Selanjutnya danau. Nah, danau ini sebagai pengelolaan yang memberikan perspektif yang memperkaya ilmu dasar terkait limnologi. Limnologi ini contohnya kayak aspek kimia, biologi, fisika, dan perairan tawar, dari perairan tawar. Selanjutnya ada prairie atau padang rumput. Fungsinya ini sebagai subjek yang ideal untuk upaya restorasi. Terakhir ada masa depan ekologi restorasi. Masa depan ekologi restorasi ini merupakan salah satu bidang yang sedang berkembang dalam bidang konservasi dan memiliki komunitas ilmiah tersendiri. Komunitas ini adalah Society for Ecological Restoration dengan judul jurnal yaitu Restoration Ekologi dan Ekologi Restoration. Nah, para ahli biologi juga menurut Zedler tahun 1996, biologi konservasi ini sangat menjaga dan berhati-hati agar proyek restorasi saling serta berjalan dengan baik, bukan hanya pajangan bagi perusahaan yang terus mengejar keuntungan, tetapi bukan itu ya teman-teman. Nah, strategi yang terbaik dalam jangka panjang yaitu melindungi dan mengelola komunitas hayati di habitatnya, tempat semua spesies dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali pada Gea.